Halo sobat-sobat pecinta kesehatan atau siapa saja yang ingin hidupnya sehat. Ini gini nih, saya tuh dikasih resep oleh orang India untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Kalian tahu nggak radang tenggorokan atau inflammation ya? Inflammation itu saya dikasih resep orang India itu, ya saya praktekkan, alhamdulillah bagus. Nah, dan saya bisa sembuh. Ini mau tak tularkan. Jadi biar ini tidak hanya ke saya saja, biar semua orang juga tahu. Nah, ini kan saya dapat resep kan dari orang India. Dulu kan saya kerja di dunia polyester itu kan banyak sekali kenalan orang-orang India. Ternyata orang India itu juga baik-baik kok. Nah, ini gini, eh waktu saya pertama di Polisindo ya di Semarang, itu saya pertama kali kerja itu, India yang saya kenal tuh diantaranya tuh Mister Janartanan, terus kemudian Dr. Vijay Basin, kemudian Mister Bakta, terus Mister Sabu, Mister Kapur. Nah, itu yang pertama saya kenal di Semarang dulu itu. Terus ada Mister Sati, terus kemudian Mister Abu Bakar, itu yang kepala manajer laboratorium. Terus di Tekmako lah. Terus kemudian saya akan pindah nih ke Jawa Barat tuh. Ke Jawa Barat, ke Purwakarta itu PT Indorama Sintetik, itu perusahaan tekstil terbesar dunia loh itu loh. Nah, itu saya juga banyak kenal si orang di sana, terutama di saat-saat awal-awal proyek ya. Itu yang saya kenal pertama adalah Mister Eke Srivastava. Terus kemudian ada yang bagian elektrik itu Mister Sharma. Kemudian di laboratorium kimia itu kan saya kebetulan di laboratorium kimia itu Mister Dokter Engineer Silwan. Kemudian ada lagi, datang lagi itu Dokter Engineer ND Sharma. Terus kemudian setelah itu ada lagi Dokter Engineer Rajesh Jalan. Nah, ini semua itu orang banyak ilmunya, bagi-bagi ilmu ke saya. Terus kemudian di departemen poli itu saya kenal Mister Ashok Warga Darikar, terus kemudian Mister Nitin Bupardikar. Nah, terus kemudian kalau di bagian spinning itu seperti Mister Kela, Mister Kapur, Mukul Kapur, Mister Mukul Kapur itu. Terus kemudian ada Mister Patel. Nah, ini kemudian yang di Petersin itu atau CP3 itu ya, CP2, CP3, CP2 dulu ya. Itu saya kenal itu Mister Nitin Gadigone, Mister Nitin Gadigone. Kemudian di spinning millnya itu spinning line-nya itu Mister uh, siapa itu Ganggadara. Kemudian kalau di bagian staple fiber itu Mister Asok Arora. Kemudian di spinning itu terus saya di DTW saya kenal Mister Acarya. Terus bagian lagi mana lagi ya, bagian mana lagi, banyak bagian pembelian Mister Sukla. Nah, banyaklah India lah. Kemudian kan saya juga pindah ke Solo nih. Di Solo saya kenal pertama kali itu Mister Mister Naik Pacan, Naik Capan, terus Mister SM Mishra, itu kepala manajer laboratorium. Terus kemudian Mister Sekar, itu manajer texturizing. Terus kemudian ada Mister V Ganesan, itu Mister Ganesan ini bagian TPM atau utility. Terus kemudian Mister Rama Subramanyam Gopalan. Terus ada Mister Gopalan bagian parcis. Kemudian bagian parcis juga dulu ada saya kenal Ram Shankar. Kemudian bagian produksi juga akhirnya saya kenal Mister Haji Pindre, Mister Murkote. Terus kemudian ada Mister siapa lagi, masih banyak Mister sih, Mister India yang saya kenal itu banyak sekali. Nah, ini yang terus kemudian ada yang baru Mister
Mister Saksena. Nah, Mister Saksena. Terus kemudian ada Mister yang paling dekat dengan saya itu adalah Mister R.N. Banerjee. Nah, ini Warren Banerjee itu saya seperti anaknya beliau, dan dia seperti orang tua saya. Jadi dia memberi masukan-masukan banyak sekali ke saya, memberi arahan-arahan pengalaman hidup. Nah, yang paling berkesan ini beliau itu memberi saya arahan untuk menyembuhkan radang tenggorokan dengan sangat sederhana, yaitu saya hanya disuruh nyiapkan gelas ya. Gelas ini kapasitas berapa ini? 200 ml gelas. Terus kemudian dari gelas ini saya disuruh ngasih garam. Kalian tahu kan itu apa? Radang tenggorokan itu sakit sekali dia. Itu biasanya karena flu atau kena virus ya. Dan ini saya disuruh ngasih garam. Ya 1 sendok teh lah. Kalau ini kan sendoknya kecil, makanya saya kasih 2. Nah, 1 sendok teh. Nah, kemudian dari garam ini saya disuruh ngasih air hangat. Kira-kira suhunya ya sekitar 60 sampai 70 derajat lah. Ini air hangat, air putih hangat. Air putih hangat itu kalau orang India bilangnya pani ya, suruh ngasih pani. Nah, ini dikasih pani. Kasih pani kira-kira 3/4 gelas. Nah, kasih pani, pani hangat ya. Air putih hangat ini sekitar 3/4 gelas. Nah, ini namanya pani. Kalau aku bahasa India tahu dikit-dikit. Nahi, aca. Atau ini pani. Kalau baru itu nei. Kalau gunting ini bahasa Indianya keci ya, keci. Jadi nah, ini nei. Nah, kemudian dari air garam ini kita aduk sampai larut. Nah, sampai larut, benar-benar larut ya garam ini. Nah, garam ini ternyata mengandung klorin yang bisa membunuh kuman, membunuh virus. Jadi ya barangkali ini juga bisa untuk menyembuhkan juga sih yang kena gejala COVID barang. Kita nggak tahu ya, dicoba aja barangkali bisanya. Dari ini kemudian kita untuk kumur, tapi kumurnya tidak hanya di mulut saja ya, hampir menyampai ke tenggorokan, ke pertengahan tenggorokan itu, tapi jangan sampai ke telan, jangan ditelan ya, asin banget soalnya, jangan ditelan. Nah, ini ya oke, kita ikuti bagaimana prakteknya cara berkumur. Lihat terus ini ya video ini ya, jangan ditinggalkan dulu ya. Lihat cara berkumurnya untuk mengobati, untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Nah, dari garam yang sudah saya larutkan tadi untuk mengobati radang tenggorokan, yaitu begini. Ini tadi ya, harus berkumur sampai tenggorokan. Nah, mengapa garam kok bisa menyembuhkan radang tenggorokan? Ya, logikanya sih begini. Karena garam itu rumus kimia kan NaCl tuh. Jadi klor yang terkandung dalam garam itu ternyata mampu membunuh bakteri atau virus. Dan yang jelas NaCl itu bersifat elektrolit. Dia pH-nya bisa netral, bisa 7. Jadi bisa berfungsi sebagai anoda maupun katoda. Nah, jadi ini adalah resep yang sangat sederhana sekali. Kalau saya kena flu atau kena radang tenggorokan, hanya saya kerjakan secara sederhana seperti itu. Ini resep dari orang India. Nah, dari orang India, Mister R.N. Banerjee. Nah, kemudian kalau flu saya gini juga lakukan, saya merebus air di panci itu toh. Setelah mendidih ya, kita turunkan. Terus kemudian saya di atas panci itu, muka saya taruh di atas muka panci sambil ditutup dengan handuk sehingga uap tidak keluar. Uap yang panas itu saya sedot untuk tarik nafas. Nah, ini bisa menyembuhkan flu juga. Ini realita yang saya praktekkan selama ini. Kalau saya flu, saya lakukan seperti itu.